Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah keluarga. Oleh sebab itu, marilah kita menghadap hadirat Tuhan yang hadir dalam kemuliaannya yang kekal. Angkatlah pujian untuk segala karyanya yang besar. Tunduklah dalam doa bersamanya dalam tiap pergumulan yang tengah kita alami. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 9 bait pertama dan baitnya yang kelima. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi aku bernafasmu. Allahku patut aku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji nanti. Haleluya, haleluya. Orang benar diberinya kasih, pun orang rantau amanah. Yatim dan janda tegak kembali, tapi penjahat kanaslah. Tuhanlah Raja yang bakal bagi musian selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami setiap hari. Engkaulah Tuhan yang senantiasa membuka diri atas setiap permohonan doa kami. Tiada pernah terlambat pertolongan Tuhan hadir bagi kami. Kiranya semua kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan ini semakin menguatkan iman kami senantiasa. Berkatilah kami dalam ibadah ini sebagai tanda kesungguhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur. Mazmur 109 ayat 1 sampai dengan 5, dan bagi yang di rumah bisa baca secara berbalasan. Mazmur 109 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian, mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Demikian mazmur pujian. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 460 baitnya yang pertama.
Kamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita akan disapa oleh pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terangilah kehidupan kami melalui sabdamu yang kudus. Kiranya melalui firman-Mu, hidup kami dapat diarahkan untuk berjalan dalam kehendak Tuhan yang baik. Bimbinglah kami dalam Roh-Mu yang kudus, agar dapat memahami dan menerima kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam kasih Kristus sebagai firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari bagian Perjanjian Baru, yaitu dari Kitab Kisah Para Rasul, pasal 21, ayat 10 sampai 14. Kisah Para Rasul, pasal 21, ayat 10 sampai 14 yang menyatakan, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita membaca tentang bagaimana Rasul Paulus dan juga sejumlah orang yang menjadi muridnya menerima sebuah berita nubuat yang disampaikan oleh Nabi Agabus. Sebetulnya apa yang ingin dikatakan melalui firman Tuhan ini, nubuat yang disampaikan oleh Nabi Agabus ini bukanlah yang pertama.
Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 28, di situ Nabi Agabus juga pernah menyampaikan sebuah nubuat. Nubuat itu terkait dengan ancaman bahaya kelaparan yang akan dialami oleh dunia. Dan karena nubuat yang disampaikan oleh Nabi Agabus itulah, maka kemudian Rasul Paulus bersama dengan para rasul yang lain memotivasi jemaat-jemaat yang ada untuk kemudian mengumpulkan bantuan agar supaya membantu saudara-saudara yang terdampak akibat bahaya kelaparan itu. Nah, ini adalah kesempatan nubuat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Agabus. Di sini Nabi Agabus menyampaikan gambaran bahwa Rasul Paulus dia akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, lalu kemudian diserahkan ke dalam tangan orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi ini kita melihat bagaimana konsistensi yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Ketika para muridnya mendengar berita itu, hati mereka yang dipenuhi oleh kesedihan, hati mereka yang dipenuhi dengan kecemasan, lalu kemudian memberikan nasihat atau masukan kepada Rasul Paulus, janganlah engkau pergi ke Yerusalem, karena engkau tahu apa yang akan terjadi padamu. Tetapi kita melihat bagaimana Rasul Paulus, dia justru kemudian menyampaikan sisi yang berbeda, cara pandang yang berbeda terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Agabus. Dia katakan justru kepada para muridnya itu, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana komitmen iman yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus ketika ia meletakkan hidupnya dalam proses pekabaran Injil. Maka ia katakan, sepenuhnya hidupku adalah milik Tuhan. Dan demi nama Tuhan Yesus, apapun aku rela korbankan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita melihat bagaimana Rasul Paulus ingin mengajar para murid dan juga kita tentang makna dari sebuah ketaatan. Ia memilih untuk taat kepada panggilan Tuhan, walaupun ia tahu risiko yang buruk akan ia alami. Ia tidak mau mundur, tapi justru kemudian ia katakan, aku akan tetap berangkat ke Yerusalem. Saudara-saudara, di sini jika kita hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Agabus tentang nubuat yang datang daripada Allah itu, jika kita baca secara teliti, memang tidak ada kata-kata yang melarang Rasul Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Tidak ada kata-kata yang juga menyuruh Rasul Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Jadi nggak ada melarang, nggak ada juga menyuruh. Tetapi Roh Kudus yang disampaikan melalui Nabi Agabus hanya mengatakan bahwa Rasul Paulus akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Hanya itu. Ya. Dan Rasul Paulus berkomitmen, walaupun itu yang akan terjadi, aku akan berangkat. Jadi sesungguhnya di sini kita melihat bahwa ada ketaatan yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada kehendak Tuhan. Apapun kehendak Tuhan, aku siap untuk menghadapi. Dan rupa-rupanya ini lalu kemudian ditangkap, ya, dipahami oleh para murid. Sehingga kemudian akhirnya dikatakan, mereka berkata, jadilah kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam kesempatan kita merenungkan firman Tuhan dalam pertemuan hari ini, kita diajak dalam sebuah topik, yaitu tentang memahami kehendak Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang bingung dan mengajukan pertanyaan semacam ini. Bagaimana caranya agar kita dapat mengetahui kehendak Tuhan? Ya, karena kita di sini berhadapan bukan hanya ada kehendak Tuhan, tetapi kita sadari ada juga suara manusia yang hadir dalam kehendak kita. Lalu jangan lupa, ada juga suara iblis yang selalu berusaha untuk menjerat kita agar kita mengikuti kehendaknya dan melawan kehendak Allah. Jadi artinya di luar kehendak Tuhan itu ada kehendak-kehendak yang lain. Lalu bagaimana caranya kita bisa tahu yang mana kehendak Tuhan? Kalau kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus, sebetulnya sederhana saja. Dia bisa tahu kehendak Tuhan adalah karena dia hidup dekat dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar dekat, tetapi dia sungguh-sungguh amat dekat dengan Tuhan. Dan karena itulah kemudian dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi dengan kata lain mau dikatakan begini, kalau hidup kita tidak dekat dengan Tuhan, tapi dekatnya sama dengan diri kita sendiri atau sama iblis, maka kehendak itulah yang akan kita dengar dan lakukan. Saya ambil contoh seperti kasus yang baru terjadi di Goa, ya, di Sulawesi Selatan. Bagaimana di situ seorang ayah dan seorang ibu tega untuk kemudian mencungkil mata anaknya hanya karena mendengar ada suara yang menyuruhnya untuk berbuat seperti itu. Rupa-rupanya begitu dirunut lagi ke belakang, ternyata masuk akal. Karena rupanya selama ini keluarga itu memang hidupnya di dalam kuasa iblis. Mereka melakukan pesugihan untuk dapat kekayaan. Sayangnya mereka nggak tahu bahwa dalam perilaku itu mereka sedang ditipu oleh iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan iman kita, sebetulnya Allah sudah mengajar kita dengan baik. Ketika kita memahami apa yang disampaikan di dalam doa Bapa kami, di situ ada untaian kalimat yang mengatakan begini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya, seharusnya hidup kita jika betul didasari oleh iman, maka kehendak Tuhanlah yang harus kita ikuti, bukan kehendak yang lain. Hanya kehendak Tuhan yang harus kita dengar. Dan ketika kehendak Tuhan itu kita lakukan, maka dikatakan yang hadir adalah berkat dan sukacita yang sejati bagi hidup kita. Ya. Jadi karena itu, jika kita melakukan kehendak Tuhan di bumi, maka Tuhan akan menyediakan sorga bagi kita. Makanya dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tapi bagaimana kalau kehendak Tuhan itu dalam kenyataannya adalah hal yang tidak baik dalam pandangan kita? Contohnya seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pembacaan ini. Ditangkap di Yerusalem. Padahal dia datang ingin mengabarkan Injil. Atau mungkin juga pada saat orang yang kita kasihi justru malah kemudian dipanggil Tuhan. Ketika kita justru menaruh iman dalam pengharapan bagi kesembuhannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita mau belajar bahwa kehendak Tuhan tidaklah dapat dinilai dari apa yang menjadi keinginan kita. Kehendak Tuhan haruslah dilihat sebagai sesuatu yang sangat besar dan melampaui akal pikiran kita. Rasul Paulus memang ditangkap di Yerusalem. Tetapi kita belajar dan melihat dari peristiwa itu. Tuhan Yesus malah mendatangkan berkat. Karena justru melalui peristiwa penangkapan Rasul Paulus itu, berita Injil malah semakin tersebar lebih luas.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Pasti ada hal yang indah di balik kehendak Tuhan yang kita alami dan imani. Dan sebab itu, mari saudara-saudara, kita senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan. Mari kita senantiasa melakukan kehendak-Nya. Dan kita tetap bersuka cita apapun yang Allah kehendaki. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita dan iman kita dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merespons akan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 61 bait pertama dan kedua. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan kami dalam persekutuan ibadah keluarga di sore hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih Allah tetap senantiasa terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan. Kami bersyukur bahwa kami tetap senantiasa ada di dalam kekuatan yang datang daripada Tuhan ketika kami ada dan mengalami pergumulan. Kami merasakan ketidaksendirian karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjadi sahabat yang baik untuk menyertai setiap langkah kehidupan kami. Allah Bapa di sorga, saat ini kami berdoa menyerahkan kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama. Ajarlah kami pada saat ini ya Tuhan, untuk senantiasa hidup di dalam kehendak-Mu. Ajar kami untuk senantiasa berhati-hati di dalam memaknai setiap kehendak dalam diri kami. Bahkan juga terhadap suara-suara lain di luar Tuhan. Ajar kami untuk selalu peka kepada suara Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengimani bahwa segala karya dan kehendak Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin membawa setiap beban pergumulan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, apapun pergumulan yang kami tengah alami, kami boleh senantiasa menghadirkan Tuhan di dalamnya. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan, agar supaya kami tidak melemah di dalam proses perjuangan iman kami. Tetapi kami tetap menaruh pengharapan dalam menjalani berbagai pergumulan itu. Kami ingin berdoa untuk setiap kami yang saat ini tengah mengalami kondisi sakit. Allah Bapa di sorga kiranya menjamah dan menyembuhkan. Kuasa Allah yang akan bekerja untuk mengangkat segala sakit penyakit yang ada. Dan di dalam kuasa Tuhan, maka kami akan menerima penyembuhan yang sejati daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami yang tengah mengalami persoalan dalam kehidupan rumah tangga kami. Baik itu terkait dengan kebutuhan ekonomi kami. Baik itu terkait dalam kehidupan anak-anak kami.
atau anggota keluarga kami yang lain, ataupun juga terkait dengan pekerjaan kami. Ya Tuhan, kami mau serahkan semua itu, karena kami tahu Engkau berkuasa atas hidup kami. Dan oleh karena itu pastilah Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga apapun pergumulan yang tengah kami alami pada saat ini ya Tuhan, tidak akan lebih besar daripada kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bersama dengan keluarga dari saudara kami yang saat ini tengah mengalami kedukaan. Keluarga besar daripada almarhum Bapak Kusumadi. Engkau telah memanggil orang yang terkasih, almarhum Bapak Kusumadi, untuk kembali kepada Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan keluarga dalam duka cita mereka. Bila kiranya ketika mereka ditinggalkan, mereka tetap mengalami kuasa Allah yang akan senantiasa hadir menyertai mereka. Sehingga mereka tidak pernah merasa ditinggalkan seutuhnya. Walaupun saat ini mereka berpisah secara jasmani, tetapi di dalam rohani, pada waktunya mereka akan berjumpa kembali di dalam kerajaan sorga. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya dalam menghadapi hari-hari yang baru, keluarga besar dari almarhum Bapak Kusumadi tetap senantiasa akan dikuatkan dalam langkah kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Dan mereka tetap hadir untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan dalam kehidupan gereja-Mu pada saat ini. Di tengah-tengah kehidupan persekutuan yang ada, Bapa di sorga kiranya memberkati, sehingga persekutuan kami tetap akan terus berjalan untuk memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami tetap saling melayani satu terhadap yang lain. Kami tetap saling menguatkan dan mendoakan satu terhadap yang lain. Dan biarlah kiranya kasih Kristus boleh menjadi tanda kesaksian yang hidup melalui perilaku kasih kami dalam kehidupan setiap hari. Kami juga berdoa di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami dampak, baik mereka yang tengah terpapar, ataupun mereka yang saat ini mengalami dampak secara ekonomi. Allah Bapa di sorga kiranya juga senantiasa menyertai. Kami rindu ya Tuhan, pandemi ini boleh berakhir. Dan biarlah kiranya karya dan kuasa Allah yang akan mewujudkan apa yang menjadi harapan daripada doa kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini bekerja sebagai tenaga medis dan relawan. Tuhan kira juga menolong dan menopang mereka, sehingga mereka tetap setia dalam tugas pelayanan dan pengabdian mereka. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, untuk proses vaksinasi yang masih berjalan. Allah Bapa di sorga kiranya juga dukung dan sertai, sehingga proses ini boleh berjalan dengan baik. Sehingga kami tidak mengalami kekosongan dalam penyediaan vaksin, tapi kami semua boleh dalam kasih Tuhan, semua orang yang ada di lingkungan bangsa Indonesia ini, semua boleh menerima berkat melalui vaksinasi ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan keluarga lepas keluarga di dalam kasih Tuhan, dalam setiap doa dan pengharapan yang ada. Kami juga berdoa menyerahkan setiap kami yang boleh melayani Tuhan pada saat ini. Baik kami sebagai presbiter, kami sebagai organis, pemandu pujian, dan juga kameramen. Allah Bapa Sorgawi kiranya menguatkan kehidupan kami dan memberi berkat dalam setiap hal yang kami butuhkan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami serahkan doa syafaat kami ini bersama dengan Tuhan. Dan kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik ke-16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang kita berikan. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 79 bait 1 dan 3. Segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Bapa di sorga, apa yang kami miliki dalam hidup ini adalah hasil dari pemberian tangan-Mu. Jika kami saat ini membawa persembahan syukur, maka tentu jumlahnya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan. Kiranya persembahan ini dapat dikuduskan untuk digunakan dalam pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam tuntunan hikmat Tuhan dan jadilah bijaksana ketika menjalani hidup setiap hari. Kitab Bakti 61 bait 3 dan 4. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Ajari aku bermana syukur, ya Raja, bagimu ku bermazmur. Ku ingin ya Tuhan tetap di dalam-Mu, hidup dan matiku di tangan-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiran kita bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, penyertaan Kristus, dan tuntunan Roh Kudus akan hadir dalam kehidupan kita semua, kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Kasih Tuhan Yesus menyertai dan memberi kekuatan bagi kita semua.